bersama dengan waktu. Ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Korem 143 Haloleo melaksanakan kegiatan pembinaan dan komunikasi ancaman gangguan hambatan dan tantangan Binkom AGHT guna mencegah adanya konflik sosial di wilayah Korem 143 Haloleo serta guna meningkatkan kemampuan dan kualitas intelijen dalam menghadapi setiap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan konflik sosial di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Jumat 16 Oktober 2020. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Tim Sintelat Kolonel Infanteri Dwi Endro Sasongko, Kasih Intel Kasrem 143 Haloleo, Letkol Kavaleri Amran Wahid, Tim Pusintelat Mayor Infanteri Nugraha, dan Pakurem 143 Haloleo Mayor CHK Suyanto, dan diikuti sebanyak 150 peserta yang dilaksanakan di Aula Jenderal Sudirman Korem 143 Haloleo. Dan Rem 143 Haloleo melalui Kasrem 143 Haloleo, Kolonel Infanteri Trirana Subekti dalam pidato sambutan dan Rem 143 Haloleo yang ia bacakan mengatakan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas insan intelijen dalam menghadapi setiap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, dan konflik sosial di wilayah Sulawesi Tenggara, di mana ke depan kita akan menghadapi hajat besar pemerintah, yakni menyukseskan Pilkada Serentak 2020. AGHT dan pembekalan kontraradikal ini diharapkan dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas insan intelijen dalam menghadapi setiap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, dan konflik sosial di wilayah Sulawesi Tenggara, di mana ke depan kita akan menghadapi hajat besar pemerintah, yaitu mensukseskan Pilkada tahun 2020. Agar selalu bekerja sama dengan instansi terkait, sehingga apabila terjadi hal-hal tidak diinginkan, dapat segera diinformasikan dan dikoordinasikan, kemudian dicarikan solusi yang terbaik. Hadirin dan para peserta Binkom yang saya banggakan, kegiatan sosialisasi ini para peserta akan menerima berbagai penjelasan serta pembekalan tentang pentingnya mencegah konflik dan bisa intens melakukan komunikasi di lapangan ketika menemukan permasalahan sosial di lapangan, di mana kita ketahui wilayah Sultra yang rawan konflik, baik konflik sosial maupun vertikal yang sewaktu-waktu akan timbul terjadi. Saya berharap berbagai materi yang akan disampaikan melalui kegiatan sosialisasi ini hendaknya dipahami dan dikuasai serta dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sementara itu, Ketua Tim Sintelat Kolonel Infanteri Dwi Endro Sasongko saat membacakan pidato sambutan dari Asintel Kasat Mejen TNI Teguh Arif Indratmoko menyampaikan, Indonesia yang saat ini kaya akan keanekaragaman suku bangsa dengan jumlah penduduk kurang lebih 230 juta jiwa. Di satu sisi, ini merupakan kekayaan bangsa dapat berkontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, kesenjangan sosial dan ekonomi, dan tidak terkendalinya dinamika kehidupan politik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi terjadinya konflik sosial yang sewaktu-waktu dapat timbul di masyarakat. Oleh karena itu, upaya mencegah terjadinya konflik sosial merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar konflik sosial tidak semakin meluas sehingga stabilitas keamanan yang kondusif dapat terjaga. Yang memiliki keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya dengan jumlah penduduk saat ini lebih dari 230 juta jiwa. Pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, kesenjangan sosial dan ekonomi,
serta tidak terkendalinya dinamika kehidupan politik. Sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang, keberlangsungan penyelenggaraan pembangunan nasional tidak pernah bebas dari ancaman keamanan. Berbagai gejolak yang membahayakan keamanan nasional, mulai dari pemberontakan, separatisme, terorisme, kerusuhan hingga terjadi konflik sosial menjadi pengalaman buruk yang mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan nasional. Di samping itu, transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang semakin terbuka mengakibatkan makin cepatnya dinamika sosial, termasuk faktor intervensi asing. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan konflik, baik konflik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Konflik tersebut terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut di masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci dan antipati, sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum. Dalam setiap konflik yang terjadi, pemerintah dengan cepat dapat mengatasinya dengan baik, sehingga konflik tidak berkembang luas. Namun, konflik sosial masih kerap terjadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi terjadinya konflik sosial yang sewaktu-waktu dapat timbul di masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah terjadinya konflik sosial merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah agar konflik sosial tidak semakin meluas, sehingga stabilitas keamanan yang kondusif tetap. Untuk diketahui, adapun pemateri dalam kegiatan tersebut yakni Kasubdit Binmas Polda Sultra AKBP Dr. Sutadi MPD yang membawakan materi tentang mencegah konflik sosial, dan Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Sultra Dr. Andus Haji Andi Muhammad Tuasa MM yang membawakan materi tentang pemerintah daerah Sulawesi Tenggara dalam penanganan konflik sosial. Dari Kompleks Blok M BD Kendari, jurnalis Ultraline Ismar Indarsyah mengabarkan untuk Anda.